Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febike Syafarina dengan NIM 164251170. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Pemanfaatan The Gate Creative Lounge atau TGCL dalam meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Yang pertama adalah latar belakang, yang saya bagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah tren dan urgensi coworking space, di mana di era digital, coworking space adalah ruang kerja fleksibel untuk kolaborasi yang dibutuhkan generasi muda untuk menunjang produktivitas. Tren ini berlangsung secara global hingga ke mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang kedua adalah TGCL di ITB Kampus Jatinangor, yang merupakan kerjasama antara ITB dengan PT Pegadaian yang diresmikan pada tanggal 27 Februari 2025, di mana TGCL ini menyediakan ruang kolaboratif dan produktif bagi mahasiswa dengan berbagai fasilitas. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan TGCL. Meskipun sudah ditawarkan dengan fasilitas yang sangat luar biasa, sehingga bisa memiliki potensi yang sangat luar biasa bagi mahasiswa juga, TGCL masih memiliki sejumlah kekurangan yang dirasakan oleh pengunjung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Kemudian mengenai tujuan penelitian, ada 3. Yang pertama adalah menentukan aspek yang perlu dikembangkan dari TGCL. Yang kedua adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan The Gate Creative Lounge atau TGCL sebagai ruang belajar. Dan yang ketiga adalah menentukan pengaruh pemanfaatan TGCL dalam meningkatkan akademik mahasiswa. Kemudian mengenai konsep-konsep dasar, yang pertama adalah mengenai coworking space. Intinya, coworking space adalah lingkungan kerja bersama yang digunakan oleh pekerja dari berbagai macam latar belakang. Kemudian yang kedua adalah kategori ruang bersama. Ruang bersama adalah ruang publik yang digunakan secara kolektif untuk memfasilitasi interaksi sosial secara inklusi. TGCL ini termasuk ke dalam ruang bersama karena dimanfaatkan mahasiswa ITB Jatinangor sebagai wadah interaksi sosial, akademik, dan rekreatif. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas ruang bersama. TKCL di ITB merupakan ruang kolaboratif yang menyediakan lingkungan nyaman dengan fasilitas yang berbagai macam, seperti open space area, ruang diskusi tertutup, ruang podcast, musola. TGCL berperan penting dalam mendukung kolaborasi dan kreativitas mahasiswa ITB. Kemudian syarat-syarat ruang bersama harus bersifat publik, inklusif, dan tidak privat. Artinya ruang bersama ini bisa diakses oleh siapapun secara publik. Ruang ini perlu memiliki fungsi sosial yang jelas, fasilitas memadai, dan kondisi fisik yang aman dan nyaman. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi akademik. Lingkungan belajar mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Lingkungan belajar yang secara fisik dinilai nyaman dan aman, maka dapat meningkatkan keamanan mahasiswa dan kenyamanan mahasiswa saat belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik. Kemudian yang ketiga adalah TGCL. TGCL adalah ruang kolaborasi sivitas akademika ITB yang mendukung kreativitas dan inovasi melalui fasilitas lengkap, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. TGCL adalah hasil kolaborasi antara ITB dan PT Pegadaian, sekaligus merupakan TGCL ke-22 yang dibangun Pegadaian untuk mendukung peningkatan prestasi mahasiswa. Kemudian kita masuk ke dalam bab analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah frekuensi dan alasan mahasiswa mengunjungi TGCL. Dari survei yang telah kita lakukan, bahkan hingga sampai ke lapangan, kami benar-benar menginstruksikan, menghimbau agar teman-teman yang TGCL mengisi survei tersebut didapatkan hasil bahwa mayoritas responden adalah pengunjung aktif TGCL, dengan 59,1% memiliki frekuensi kunjungan sedang hingga sering. Tujuan utama mereka adalah kegiatan akademik seperti belajar, diskusi kelompok, maupun mengerjakan tugas yang menunjukkan TGCL sangat penting dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas. Kemudian mengenai fasilitas yang ada di TGCL, kami menanyakan kepada responden, fasilitas apa yang sering digunakan di TGCL? Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa paling banyak menggunakan area belajar, disusul dengan stop kontak, area diskusi, wifi, dan yang terakhir adalah musola. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa berada di TGCL berfokus pada kebutuhan akademik dan kebutuhan akan akses listrik.
Kemudian selanjutnya adalah kecepatan jaringan internet. Dari hasil survei didapat bahwa kecepatan WiFi dinilai cukup bagi mahasiswa uh, secara netral. Artinya apa? Artinya mahasiswa ITB sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, namun belum menjadi keunggulan utama. Artinya belum terlalu cepat jaringan internetnya, sehingga perlu dievaluasi dan perlu ditingkatkan agar kecepatan WiFi-nya lebih baik lagi ke depannya. Kemudian mengenai kapasitas tempat duduk, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengunjung terhadap kapasitas tempat duduk di KCL cenderung berada dalam kategori sedang dengan mayoritas memberikan nilai 2 dan 3, yang artinya tempat duduk itu sangatlah kurang di TGCL sendiri. Apalagi jika kita lihat di lapangan, jumlah tempat duduk dengan jumlah orang yang datang ke TGCL itu sangatlah beda jauh. Sehingga banyak teman-teman yang mungkin duduk di lantai dan akan mengganggu kenyamanan pengguna yang lain. Kemudian mengenai ketersediaan stop kontak di TGCL dinilai cukup penting, namun belum optimal. Bisa kita lihat dari hasil survei bahwa masih terdapat pengguna yang kurang puas akibat keterbatasan jumlah persebaran dan akses stop kontak yang masih kurang. Meskipun sebagian lainnya ada juga yang merasa puas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan seperti penambahan penataan stop kontak agar kenyamanan dan produktivitas pengguna dapat meningkat. Kemudian mengenai suhu dan sirkulasi udara di TGCL. Hasil ini memberikan hasil yang cukup baik dengan mayoritas responden memberikan nilai netral hingga puas. Meskipun demikian, ada 5,7% dan 14,8% responden yang merasa bahwa sirkulasi udara dan suhu di TGCL itu masih kurang. Sehingga diperlukan perbaikan agar kenyamanan belajar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pengguna. Kemudian mengenai kebersihan dan kenyamanan TGCL yang menunjukkan hasil positif di mana banyak pengguna yang merasa bahwa TGCL itu sudah bersih dan sudah nyaman. Walaupun ada juga 4,5% dari responden yang masih merasa belum puas dengan kebersihannya. Artinya kebersihan ini sudah lumayan baik, namun perlu dijaga kebersihannya secara stagnan, tapi juga perlu juga ditingkatkan ke depannya. Kemudian mengenai tingkat keamanan di TGCL juga mengindikasikan hasil yang cukup baik, di mana banyak responden yang merasa bahwa TGCL itu sudah tempat yang sudah cukup aman. Hal ini menandakan sistem keamanan setelah efektif mendukung kenyamanan belajar meskipun masih ada yang kurang nyaman juga walaupun hanya satu responden, tetapi juga penting untuk dipertimbangkan sehingga perlu evaluasi lanjutan untuk meningkatkan rasa aman bagi seluruh pengguna. Kemudian mengenai tingkat kebisingan, hasil survei menunjukkan mayoritas responden menilai kebisingan pada kategori netral hingga kurang nyaman, yang mengindikasikan bahwa tingkat kebisingan cukup mengganggu. Kemudian partisipasi TGCL untuk meningkatkan prestasi akademik, beberapa setuju berada pada tingkat netral hingga puas. Artinya TGCL memang berperan dalam meningkatkan prestasi akademik, tapi ada juga yang menganggap pun tidak. Kemudian mengenai TGCL yang belum menjadi pilihan utama bagi mahasiswa ITB. Karena banyak mahasiswa ITB merasa bahwa TGCL masih ada kurang stop kontak, tidak dekat dengan makanan, sehingga mereka memilih tempat-tempat lain. Seperti perbandingan TGCL dengan tempat lain, banyak yang memilih kantin TB, GKU, atau kos karena dinilai lebih luas, tenang, dan sejuk. Kemudian saran dan kritik dan TGCL dinilai belum optimal sebagai penunjang akademik, karena sirkulasi dan fasilitas-fasilitas yang belum baik, sehingga besar harapan saya agar TGCL bisa meningkatkan fasilitas-fasilitasnya. Kemudian mengenai kesimpulan, aspek yang perlu dikembangkan, TGCL perlu mengembangkan beberapa fasilitas. Kemudian faktor mahasiswa menggunakan TGCL karena banyak fasilitas akademik yang fungsional dan akses listrik yang memadai. Kemudian pengaruh terhadap akademik mahasiswa, TGCL berperan positif sebagai ruang pendukung kegiatan akademik di luar kelas, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan dengan mengatasi gangguan kenyamanan fisik agar proses belajar lebih optimal. Kemudian untuk saran, pengelola TGCL perlu mengoptimalkan fasilitas pembelajaran seperti pencahayaan, meja dan kursi yang ergonomis, serta pasokan listrik yang memadai agar mendukung belajar jangka panjang sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif melalui pengelolaan kebisingan. Selain itu, evaluasi pengembangan fasilitas secara berkelanjutan perlu dilakukan agar TGCL selalu menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan berfungsi optimal sebagai ruang pembelajaran yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.